Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kita akan melanjutkan bahas soal UTBK SNBT ya. Kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika. Untuk pembahasan soal-soal lainnya, kalian bisa cek di bagian playlist. Nah, sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal yang pertama, berikut adalah aktivitas yang dilakukan Roni selama 2 hari libur. Kalau 2 hari libur berarti berapa jam? Iya, 2 kali 24 jam, yaitu 48 jam. Untuk tidur selama 18 jam, makan 2,5 jam, bermain game 8 jam, menonton film 6 jam, mengerjakan soal SNBT 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, dan lainnya adalah 9,5 jam. Tentukan pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Nah, kita cek mulai dari pernyataan yang pertama. Roni menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton film. Nah, Roni selama 2 hari libur ini menonton film selama 6 jam. Ini, ya kan? 6 jam. Kemudian Roni ini kan liburnya selama 2 hari. Tadi berapa jam totalnya? Yaitu 48 jam. Maka, waktu yang dihabiskan Roni untuk menonton film itu berapa? Yaitu 6 dari 48 adalah 1/8 jam. Jadi seharusnya waktu yang dihabiskan Roni untuk menonton film itu adalah 1/8 jam, bukan 1/6 jam. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Lalu pernyataan yang kedua, rasio lama menonton film dengan mengerjakan soal SNBT adalah 3:1. Menonton film tadi adalah 6, kemudian mengerjakan soal SNBT adalah 2. Berarti perbandingannya adalah 6:2, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3:1, dimana keduanya kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 bagi 2 dapatnya 1, berarti 6:2 itu sama dengan 3:1. Berarti yang kedua ini benar. Lalu yang ketiga, bermain game, bermain ke rumah teman, dan menonton film menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Kita cek nih, bermain game adalah 8 jam, kemudian bermain ke rumah teman adalah 2 jam, berarti 10 jam, ditambahkan dengan menonton film, yaitu 6 jam, berarti 10 tambah 6 adalah 16 jam. Maka total waktu yang dihabiskan Roni untuk bermain game, bermain ke rumah teman, dan menonton film itu adalah 16 jam. Dari total liburnya, yaitu 48, berarti 16/48 itu adalah 1/3. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Lalu pernyataan nomor 4, lama Roni mengerjakan soal SNBT setengah dari lama dia menonton film. Nah, dia mengerjakan soal SNBT itu hanya 2 jam, kemudian dia menonton film itu selama 6 jam, berarti 2/6 itu harusnya 1/3, bukan setengahnya. Jadi yang nomor 4 ini salah. Lalu yang nomor 5, tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 24 jam lebih. Tidur adalah selama 18 jam. Kemudian makan itu selama 2,5 jam, berarti 20,5 jam. Kemudian ditambah sama aktivitas lainnya, yaitu 9,5 jam. Berarti totalnya adalah 30 jam. Berarti benar ya kalau 24 jam lebih, karena kan 30 jam itu dia berarti 24 jam lebih. Maka yang nomor 5 ini benar. Nah, berarti total pernyataan yang benar itu ada berapa? Itu ada pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 3, dan pernyataan nomor 5. Berarti banyaknya pernyataan yang benar atau jumlah pernyataan yang benar itu ada 3 pernyataan. Gampang ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Cafe Gembiraria memiliki menu lemon tea dengan campuran sebagai berikut. Campuran A itu terdiri dari perasan lemonnya 1 gelas, kemudian ditambah tehnya 3 gelas. Lalu untuk yang campuran B itu terdiri dari 2 gelas perasan lemon dan 9 gelas teh. Lalu yang campuran C itu ada 1 gelas perasan lemon dan 5 gelas teh. Lalu yang campuran D itu ada 3 gelas perasan lemon dan 10 gelas teh. Lalu untuk yang campuran E terdiri dari 2 gelas perasan lemon dan 8 gelas teh. Maka dari kelima campuran yang tersedia, campuran manakah yang rasa lemonnya paling kuat? Nah, berarti kalau rasa lemonnya paling kuat itu ya otomatis yang jumlah lemonnya itu yang lebih banyak, atau apabila dibandingkan dengan jumlah tehnya itu nggak terlalu jomplang, selisihnya nggak terlalu banyak gitu ya.
Nah, sekarang kita cek masing-masing perbandingannya. Nah, untuk yang campuran A, lemonnya itu kan 1 gelas, tehnya 3 gelas, berarti perbandingannya 1:3. Lalu untuk yang B, lemonnya 2 gelas, tehnya 9 gelas, berarti kan perbandingannya adalah 1:4. Nah, 4-nya ini 4 lebih ya, gitu, 4 lebih sedikit. Kemudian yang campuran C berarti perbandingannya 1:5. Kemudian untuk yang campuran D, itu kan 3 gelas sama 10 gelas, berarti perbandingannya tuh ya sama-sama 1:3 kalau disederhanakan. Tapi kan kalau 10 gelas itu kan berarti 3 kali lipat lebih sedikit dari 3 gitu kan ya. Berarti ini perbandingannya 1:3, sekian gitu. Berarti ini yang lebih banyak dibanding sama yang A. Kemudian yang E itu perbandingannya menjadi 1:4. Maka kira-kira yang yang rasa lemonnya itu lebih kuat itu campuran yang mana? Ya tentu saja adalah yang campuran A gitu. Karena antara lemon sama tehnya itu perbandingannya nggak terlalu jauh, atau banyak gelasnya itu jumlahnya tuh nggak terlalu jauh, sehingga rasa lemonnya tuh masih sedikit kuat atau masih lebih kuat dibandingkan yang campuran B, C, D sama yang E. Jadi campuran yang rasa lemonnya itu lebih kuat, yang paling kuat itu adalah yang campuran yang A. Lalu yang nomor 3, toko pizza aroma rasa menyediakan 2 jenis pizza dengan ukuran yang berbeda, tetapi memiliki ketebalan yang sama. Ukuran mini memiliki diameter 20 cm, sedangkan ukuran jumbo memiliki diameternya 60. Maaf, ini harusnya 60 ya, bukan 69. Harusnya adalah 60. Tentukanlah selisih luas kedua pizza tersebut. Nah, berarti kita disuruh menghitung dulu luasnya ya. Masih ingat apa rumus luas dari lingkaran? Iya, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, berarti kita langsung saja ya, karena selisih berarti yang luasnya yang gede dikurangi sama yang kecil. Yang gede tadi kan diameternya 60 ya. 60 berarti separuhnya 60 itu adalah 30. Berarti yang pizza yang ukuran besar itu memiliki jari-jarinya 30 cm, sedangkan yang pizza ukuran mini berarti jari-jarinya itu separuhnya 20, yaitu 10 cm. Berarti langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Pi r kuadrat berarti pi kali 30 kuadrat dikurangi pi kali 10 kuadrat. 30 kuadrat itu kan sama dengan 900, berarti 900 pi dikurangi dengan 200 pi. Dikurangi dengan 100 pi. Maaf, ini juga terjadi kesalahan penulisan ya. Ini seharusnya adalah 100. Nah, ini seharusnya adalah 100 pi, bukan 200 pi ya. Oke, ini adalah seharusnya 100 pi, bukan 200 pi. Maka 900 dikurangi 100 pi itu adalah 800 pi. Jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ya. Lanjut dong, kan soalnya mudah-mudah ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Ijah dan Inem bekerja sebagai babysitter. Setiap kali menjaga anak, Ijah mengenakan biaya 100.000 per jamnya dan biaya perjalanannya sebesar 50.000. Inem mengenakan biaya 80.000 per jam dan biaya tambahannya 40.000 per anak. Pada Januari 2023, Ijah dan Inem mengasuh masing-masing 6 anak dengan jumlah waktu yang sama. Jika pada hari itu mereka mendapatkan upah yang sama, berapa lama waktu yang dihabiskan masing-masing untuk mengasuh anak? Nah, tadi kata kuncinya adalah uang atau gaji yang diperoleh sama Ijah dan Inem itu sama, dan waktu yang mereka habiskan untuk bekerja itu juga sama. Itu berarti gimana? Ya punyanya Ijah itu sama dengan punyanya Inem. Nah, tadi berapa tarif yang ditetapkan sama Ijah? Ijah itu menerapkan biaya yaitu sebesar 100.000 per jamnya. Nah, kita kan disuruh menghitung ya berapa lama mereka bekerja. Nah, untuk kita misalkan dengan huruf X, berarti 100.000 dikalikan dengan X atau banyaknya waktu yang akan kita cari. Ditambahkan dengan 50.000. Ini 0 ribuannya kita simpan aja ya. Jadi supaya memudahkan perhitungannya, kita cukup menuliskan yang angka depannya saja. Berarti 100, 50, 40 kayak gitu. Lalu untuk yang punyanya Inem, tadi kan 80.000 per jam, berarti 80 dikalikan dengan X, ditambahkan dengan ini. Mengasuh untuk yang punyanya Inem, itu kan dia tadi mengenakan biaya tambahan 40.000 per anak, sedangkan Inem itu kan mengasuh 6 anak ya. Berarti 6 dikalikan dengan 40. Nah, 100 dikalikan X sama dengan 100 X, ditambah sama 50 sama dengan 80 X. 6 dikalikan 6 dikalikan 40 sama dengan 240. Nah, yang sesama X kita pindah ke ruas kiri. Berarti yang
positif 80 ini karena dipindahkan ke ruas kiri berarti berubah menjadi negatif. Maka 100x dikurangi dengan 80x itu sama dengan 20x. Kemudian 50-nya ini yang awalnya di ruas kiri karena dipindah ke ruas kanan maka berubah menjadi negatif. Berarti 240 dikurangi sama 50 itu sama dengan 190. Nah, untuk memudahkan perhitungannya ini kan keduanya sama-sama punya 0 ya, berarti 0-nya ini kita coret. Nah, yang tersisa adalah 2x sama dengan 19, berarti x-nya itu sama dengan 19 dibagi 2, yaitu 9,5 jam. Berarti Inem sama Ija ini bekerja selama 9,5 jam. Gampang banget, kita lanjut ke soal terakhir. Di salah satu kota, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap nih, kata kuncinya selalu tetap. Pada tahun 2012 dan tahun 2016, jumlah penduduk di kota tersebut berturut-turut adalah 700.000 jiwa dan 900.000 jiwa. Berapakah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020? Nah, tadi kan ini ya, kata kuncinya penduduknya selalu tetap. Berarti penjumlahannya atau pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun itu selalu tetap. Misalkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 itu kan naiknya sebanyak 100, berarti nanti 2013 ke 2014 juga sama 100, terusnya kayak gitu. Nah, tadi kan dari 2012 ke 2016 itu kan berarti selisihnya 4 tahun ya. Kemudian yang dari 2016 ke 2020 itu juga sama, selisihnya 4 tahun. Nah, otomatis yang banyaknya jiwa ini selisihnya juga tetap. Nah, dari 700.000 ke 900.000 itu selisihnya berapa? 200.000 kan? Otomatis yang dari sini ke sini itu juga sama-sama 200.000. Itu berarti 900.000 ditambah dengan 200.000 itu berapa? 1.100.000 jiwa. Jawabannya adalah yang B. Gampang banget ya. Jadi kita temukan dulu keywordnya dari soalnya itu apa. Nah, kalau sudah kita pahami maksudnya gimana, ya sudah, kalau sudah paham maksudnya kita langsung mengerjakan. Gimana? Dari soal nomor 1 sampai nomor 5 gampang semuanya ya. Kalau soalnya kayak gini berarti nanti kalian harus lolos tesnya. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT penalaran matematika. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.